Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengamali pelajaran kita hari ini, silakan Mbak Nila dipimpin untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Meskipun kita sedang dalam masa pandemi karena adanya COVID-19, alhamdulillah Allah masih menganugerahi kita kesehatan sehingga kita bisa belajar pada pelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini. Ya, itu adalah anugerah yang tidak bisa kita lupakan. Baik, langsung saya absen ya anak-anak. Anissa Putri, Apri Lailatul Rahmah. Alhamdulillah semuanya hadir. Sehat semuanya berarti nggih, karena tidak ada yang tidak masuk, ya. Baik, sebagai penyemangat kita semuanya sebelum kita masuk kepada pelajaran nanti, ya. Kita melantunkan dulu ijazahnya Kyai Haji Hasyim Asy'ari nggih, sebagai tolak balak tentang adanya COVID-19. Nggih, siap nggih? Jadi silakan suaranya yang lantang, kompak. Ini juga sebagai doa kita yang moga-moga jadi wasilah supaya pandemi COVID ini cepat berlalu. Li khamsatun udbi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa Fatimah li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Untuk pelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Ya, jadi nanti ada beberapa pendapat para ulama tentang pengertian Al-Quran. Ya, hari ini membahas tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Dan pada pelajaran kali ini nanti kalian diharapkan untuk bisa satu, menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang kedua, kalian bisa membedakan mana yang Al-Quran dan mana yang bukan Al-Quran. Ya. Yang ketiga, kalian bisa memecahkan masalah yang ada seputar tentang Al-Quran. Dan yang terakhir nanti kalian bisa menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri tentang pengertian Al-Quran. Untuk selanjutnya coba kalian amati, ya, kalian amati gambar yang ada di depan. Nah, ya, sudah kelihatan semuanya? Mbak Nafisa yang belakang kelihatan? Iya, oke, alhamdulillah. Baik, kalian amati nggih. Ini gambar apa anak-anak? Al-Quran, ya bagus, nggih. Ketika kalian melihat gambar ini, apa sebenarnya yang ada di benak kalian tentang Al-Quran ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Rimbi. Oke. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Al-Quran adalah
kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pendapatnya Mbak Rimbi. Mungkin ada yang lain tentang Al-Quran? Ya, Mbak Nafisa, monggo. Al-Quran merupakan hukum Islam yang pertama. Coba disimak dulu ya pengertian Al-Quran menurut para ulama dan definisinya secara bahasa. Ya, jadi siapkan buku, ya, buku tulis, kemudian kalian catat. Ya, diamati nggih. Syekh Muhammad Qudhuribe mendefinisikan Al-Quran dengan Al-Qur'anu huwal lafdzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wattazakkuri al-manqulu mutawatiron wa huwa ma baina daftaini al-mabdu'i bi suratil Fatihati al-makhdumi bi suratin Nasi. Baik, sudah siap? Saya cek dulu. Kelompok 1 mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ufat Rahma. Saya Akhilyatul Rahma. Saya Imatul Rajana. Di sini kami akan membacakan dan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang apakah surat Al-Fil karangan Musailamah Al-Kadzdzab itu benar-benar ada di dalam Al-Quran atau tidak. Menurut kelompok kami, surat tersebut tidak termasuk ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surah Al-Fil itu diciptakan atau dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi itu tidak termasuk dalam Al-Quran. Dan juga ayat-ayat Al-Quran itu memiliki sejarah filosofi tersendiri. Sedangkan surah Al-Fil yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab hanya menerangkan tentang ciri-ciri hewan seperti gajah. Sekian hasil diskusi dari kami. Baik. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ayo. Kelompok 2 1 3 1 2 3 kelompok 1 2 3 silakan memberikan tanggapan, merespon. Ayo, silakan Mbak Lutfi. Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, oke. Mbak Nila? Silakan. Oh, menambah informasi. Ya, silakan menambah informasi. Berdiri dulu, perkenalkan namanya siapa, dari kelompok mana. Perkenalkan, nama saya Nila Ridhotunimah dari kelompok 1, ingin menambah pada kelompok 4. Selain yang dijelaskan oleh kelompok 4, saya ingin menambahkan yaitu Al-Quran itu memiliki bahasa yang indah dan tidak ada yang mampu menandinginya. Sedangkan karangan Musailamah itu, sastranya itu merupakan sampah dan omong kosong atau bahkan tidak memiliki makna atau filosofi tersendiri. Terima kasih. Ya, itu tambahan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kalau seandainya itu terjadi pada saat ini, kelompok 4, apa yang Anda lakukan? Kalau pada saat ini ternyata muncul surat-surat seperti surat-surat Musailamah Al-Kadzdzab, gitu ya. Apa yang menurut Anda yang harus dilakukan sebagai itu kan masalah ya. Ternyata ada orang yang mau menandingi Al-Quran atau ada orang yang ingin membuat Al-Quran. Lalu kalau sampai itu terjadi pada masa sekarang, saya tadi sudah mengatakan bahwa banyak sekali muncul ya nabi-nabi palsu yang itu juga notabene-nya membawa ajaran-ajaran yang berbeda. Nah, kalau
Kalau kasusnya sama seperti Musailamah al-Kadzab, apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim yang percaya kepada Al-Quran? Ini problem solvingnya bagaimana ini pemecahan masalahnya kalau sampai terjadi? Menurut kelompok 4, silakan. Gimana ini? Menurut kami, apabila dalam kehidupan sekarang muncul surat seperti itu, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim alaih. langsung mempercayai dan mengambilnya harus lebih teliti. Ya, jadi harus lebih teliti. Jangan asal ambil. Maksudnya gitu, nggih. Untuk kelompok 4 ya, begitu nggih? Bisa. Iya. Ya, oke. Ya, bagus. Ada tanggapan tambahan ya? Silakan. Yang lain? Sampun? Sudah cukup? Baik. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan. Dan itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas tambahannya dari kelompok 1 tadi. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab bahwa kita memang harus teliti dan hati-hati ini di sini ya. Ya kan? Harus teliti ya anak-anak. Ya. Termasuk kita menyaring berita dan lain sebagainya. Karena pada zaman modern ada hal-hal yang sering tidak kita sangka-sangka, ya, ada informasi yang seharusnya itu ternyata tidak real atau bukan merupakan fakta, itu sering sampai kepada kita. Nah, ini tantangan bagi kita pada zaman modern seperti ini. Baik, itu tadi adalah hasil diskusinya. Kemudian menurut kalian, ya, pengertian Al-Quran menurut kalian dengan bahasa kalian, bukan bahasanya para ulama loh, nggih. Bahasa kalian itu seperti apa? Tadi sudah atau ya? Saya suruh untuk menyimpulkan, nggih. Ada yang ingin menyampaikan? Coba. Al-Quran menurut saya itu seperti ini. Nah, tadi kan sudah ada pendapat para ulama, satu Muhammad Khudharibe, kemudian Syekh Muhammad Abduh. Yang terakhir adalah siapa? Dr. Zumi As-Soleh. Nah, sekarang pengertian Al-Quran menurut kalian. Yuk, siapa yang berani berpendapat? Saya, Bu. Yuk, siapa? Alhamdulillah. Ya, Mbak Devi Aris. Nanti. Oke, ya. Silakan, Mbak. Menurut kami, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum. Ya. Yang membacanya bernilai ibadah. Sebagai penilaian bagi kalian ya, ini ada tugas 10 menit insya Allah cukup ya, dibaca dengan cermat, kemudian dijawab, yang belum paham bisa ditanyakan. Untuk selanjutnya, besok ya, kita akan belajar tentang cara-cara wahyu diturunkan. Iya, al-ilmu bila amalin kasyajaroti bila samrotin, tidak ada buahnya, tidak ada manfaatnya. Maka Al-Quran yang ada di rumah silahkan untuk dibaca sehingga kita bisa berakhlakul karimah dengan meneladani pokok-pokok isi kandungan atau nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Baik, itu untuk pelajaran hari ini anak-anak. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ilmu kita bermanfaat dan selalu sehat, ya. Salam sehat dari Bu Amah. Jaga kesehatan loh ya, biar bisa belajar dengan aktif dan efektif. Silakan Mbak Nila, coba dipimpin untuk berdoa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selesai.